Poin berikut yang saya mau sampaikan, nah ini ada Pak Agus Wijoyo, jadi saya minta maaf kalau saya salah, Anda bisa koreksi. Soal simposium Arya Duta, saya salah satu pembicara diminta oleh Pak Agus waktu itu. Gagasan utama semula dari acara itu sebenarnya adalah gagasan beberapa anak muda, atau tidak muda, Pak Agus kan tidak muda lagi, pensiunan jenderal, ya, anak-anak korban Gestapo di pihak TNI, korban PRRI Permesta, korban DITII kalau nggak salah, itu berkumpul bersepakat untuk mengatakan marilah kita akhiri dendam masa lalu. Oke, jadi di acara itu saya ketemu Luhut Panjaitan yang omnya ditangkap karena terlibat Gestapo, ya, dan Benny Murdani harus mengatakan, ya sorry, ini aturan berselingkungan, om lu gua tangkap juga, kira-kira begitu. Dia bilang pada saya. Nah, di situ saya ketemu anaknya Aidit, anaknya Nyoto, anaknya siapa lagi selain anaknya Pak Agus dan adik perempuannya, saya ketemu semua. Oke, everything was running well waktu itu. Tapi ketika ini melibatkan massa, ya, di Hotel Arya Duta segala macam orang luar biasa, mencari tempat duduk saja susah. Padahal saya salah satu pembicara, saya harus duduk di lantai sampai dipanggil duduk ke depan. Ketika massa dilibatkan, apa yang terjadi? Tak terkontrol, tak terkendalikan. Yang maksudnya baik, Pak Agus dan teman-temannya, bukan Pak Agus sendiri loh. Anak-anak PKI juga termasuk anaknya DNA Aidit, anaknya Nyoto segala macam. Ketika massa terlibat, mereka nggak mengerti persoalan. Mereka menuntut macam-macam, minta keadilan, Soeharto yang mengadakan kudeta, bla 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 bla, tanpa mereka sadari itu menimbulkan ketakutan di golongan lain, golongan di seberang mereka, golongan anti komunis, yang mereka mungkin tidak sadari. Orang Indonesia bisa marah kepada Pak Harto karena Pak Harto itu KKN dan sebagainya setelah anak-anaknya besar. Tapi dalam hal Soeharto melawan PKI, menurut orang Indonesia, kebanyakan orang Indonesia tidak menganggap Soeharto bersalah. Mungkin pahlawan malah. Saya kira ya, banyak yang mengatakan, dan saya kira banyak benarnya dia menyelamatkan Indonesia dari bahaya komunisme. Boleh kita tidak sependapat dengan itu, tapi itu persepsi banyak orang. Akibatnya orang ketakutan. Jadi counterproduktif, lahirlah teori PKI akan bangkit. Padahal belum tentu itu benar. Bagaimana mau bangkit? Itu kan ideologi bangkrut. Dan siapa yang melindungi PKI? PKI zaman Orde Lama dilindungi oleh Nasakom. Kalau Anda masih ingat berapa banyak profesor yang dipecat karena dituduh komunistofobi, antara lain Mokhtar Kusumatmaja yang kemudian jadi Menlu. Dan di Jogja berapa banyak guru besar ekonomi dipecat, diberhentikan karena dianggap oleh Bung Karno textbook thinking, tidak mau mengerti revolusi. Nah, itu jadi sasaran SEGEMI. Bagi yang muda-muda yang nggak tahu, SEGEMI itu konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia, itu organisasi mahasiswanya PKI, gitu ya. Nah, itu ya, yang saya mau katakan adalah bahwa teman-teman kita, para bekas PKI dan para simpatisannya, ketika mereka berbicara tentang Gestapo yang diadakan di seminar itu, mereka menganggap Gestapo itu tanggal 1 jam sekian setelah Soeharto bertindak. Oke? Mereka tidak melihat itu adalah akibat serentetan peristiwa yang sebenarnya bermula pada tahun 48, peristiwa Madiun, ketika banyak tokoh Islam dan tokoh nasionalis dibantai di Madiun. Kemudian berkembang selama Orde Lama, orang-orang PKI, fellow travelernya, ya, mahasiswanya itu menteror lawan-lawan politiknya. Saya sudah mahasiswa waktu itu dan lihat bagaimana SEGEMI menteror kita-kita yang bukan pengikut mereka. Nah, mestinya kalau mereka bijaksana, mereka meletakkan itu dalam konteks sejarah. Karena itu saya bilang, Anda tidak akan pernah mengerti Gestapo, ya, kalau Anda tidak meletakkan Gestapo dalam konteks sejarah. Anda harus memperhitungkan peristiwa Madiun. Saya adalah wartawan, satu dari beberapa wartawan, hanya ada 2 lagi wartawan yang masih hidup
yang ikut operasi Gestapo pada bulan November tahun 65, dan saya menyaksikan itu. Jadi kata membunuh lebih dulu atau dibunuh itu diucapkan oleh orang-orang itu karena mereka trauma peristiwa Madiun. Ketika Gestapo, Madiun itu baru 17 tahun berlangsung. Ingatan orang masih segar. Seperti kita sekarang segar mengingat reformasi kan baru. Begitulah ingatan orang waktu peristiwa Gestapo, ingatan mereka pada peristiwa Madiun. Nah, ini semua harus diperhitungkan di dalam kita mencoba mengerti pembantaian yang ada. Saya tidak mengatakan pembantaian itu benar. Saya tidak mengatakan itu mendukung itu. Saya menyesalkan itu terjadi. Tapi itu sebuah tragedi yang harus kita mengerti hanya dengan meletakkannya dalam konteks sejarah. Itu kira-kira poin-poin yang mau saya sampaikan. Kecuali kalau ada yang Anda mau minta saya perjelas. Ya, mungkin narasumber lain nanti. Terima kasih.